Ibu juga kami sampaikan bahwa yang baru saja menyanyikan tarian ini adalah mereka-mereka dari anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, anak-anak difabel. Luar biasa banget. Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah ungkapan Jawa mengatakan wong kang ngerti budaya ora mung ngajeni nanging urip bareng karo rasa. Orang yang memahami budaya tidak hanya menghargai, tetapi hidup bersama rasa yang dikandung. Dan pada sore hari ini kita semua merasa tersanjung karena bisa berjumpa langsung dengan pribadi yang tidak hanya memahami budaya dari atas meja kerja, tapi juga beliau langsung mendengar dari denyut nadi masyarakatnya. Karena plus yang untuk Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Fadlizon, SSMSI, yang sesaat lagi kita persilakan langsung untuk memberikan paparan dan kita akan berdialog dengan beliau. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota dengan seluruh jajaran teman-teman dari SNKI dan juga ini hadir saya dengan teman-teman dari Kementerian Kebudayaan. Ada promosi budaya direkturnya nih Pak Raden Usman, Mas Basuki, staf khusus, ya. Pak Agung ini adalah direktur LSP Kris Indonesia, dan juga kawan-kawan lain. Tadi kita sudah menyelesaikan satu acara agenda di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman seniman, budayawan dari Bareng, Pasar Seni Bareng. Saya kira keberadaan komunitas pasar seni dan juga lembaga-lembaga seni budaya, sanggar-sanggar ini sangat penting dalam kemajuan kebudayaan. Dan kalau kita sekali ekspresi budaya, warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage seperti topeng Malangan yang saya juga pernah datangi beberapa waktu, dan juga ekspresi budaya lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Nah, budaya ini kan tentu membentuk identitas dan jati diri kita. Kita ingin menjadikan budaya ini sebuah kekayaan nasional, national treasure, dan kita berharap apresiasi masyarakat semakin meningkat, semakin tinggi terhadap budaya. Kalau kita lihat di berbagai negara, selalu budaya dan peradaban itu menjadi etalase di depan bagi para tamu, pengunjung-pengunjung di negara-negara tersebut. Saya kira kita juga demikian. Kita suguhi dengan tari-tarian, ada museum, ada galeri, ada karya-karya seni rupa, ada keris, ada wayang, dan juga berbagai macam seni pertunjukan yang lain. Jadi kita ingin ke depan ini juga dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan yang baru pertama kali hadir sejak 79 tahun Indonesia merdeka. Kementerian Kebudayaan ini merupakan komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan kebudayaan kita ini fondasi dalam memupuk nasionalisme kita, identitas budaya bangsa kita dan peradaban kita. Tentu ini harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dengan legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota yang juga hadir di sini. Dan para stakeholder yang paling penting adalah para pelaku budaya, para pegiat budaya, para pejuang kebudayaan, para seniman, dan para generasi muda
yang akan meneruskan perjuangan kita di Kementerian Kebudayaan ini mengurusi banyak hal, dari mulai pelestarian kebudayaan dan tradisi, di dalamnya termasuk ada cagar budaya, ada museum, ada sejarah, ada penghayat kepercayaan, ada hak intelektual dari karya-karya seniman budayawan atau IP. Kemudian ada Direktorat Jenderal juga promosi, kerjasama dan diplomasi kebudayaan, yang masing-masing ini ada direkturnya. Direktur diplomasi kebudayaan Pak Raden Usman, ada direktur promosi kebudayaan, ada direktur juga kerjasama kebudayaan. Lalu ada Direktorat Jenderal yang namanya itu pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Nah, di bawahnya itu ada beberapa direktorat, termasuk Direktorat Film, Musik, Seni, Budaya Digital, ada pembinaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan lainnya. Jadi memang kerja kebudayaan ini dari yang masa lalu sampai masa depan, dari yang 1,8 juta tahun fosil-fosil manusia purba, ya, sampai yang budaya popular culture, ya, pop culture, ya, termasuk di dalamnya adalah film, musik, seni pertunjukan dan lain-lain. Jadi demikian Ibu-ibu dan Bapak-bapak, mungkin kalau ada masukan-masukan, justru kita ingin mendengar bagaimana kalau terkait dengan apakah ada regulasi tertentu yang kita butuhkan. Kita juga mempunyai anggaran, tentu saja yang namanya anggaran pasti ada batasnya. Tetapi kita juga punya dana abadi kebudayaan yang namanya Dana Indonesiana, yang bisa diakses dalam berbagai macam kegiatan. Setahunnya kira-kira 300 miliar rupiah. Ya. Ini untuk festival, film, seni dan lain-lain. Ada kuratornya, ada kurasinya. Tetapi kita sekarang ini ingin dana ini bisa diakses oleh publik secara inklusif. Mungkin dukungannya tidak banyak, tapi sebagai insentif, sebagai bagian dari akselerasi kemajuan kebudayaan, saya kira akan sangat bermanfaat. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih sekali lagi atas silaturahmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Baik, Pak Menteri boleh ya kita bertanya gitu ya, yang akan disampaikan. Karena ini senyapang juga Hari Inggris Bank Indonesia kita, dari teman-teman API, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri, Bapak Wali Kota yang sampun turun hadir di sini Bapak. Ini menjadi kejutan yang spesial karena Bapak Menteri dan Bapak Wali Kota sudah turun. Mohon izin Bapak, kami memperkenalkan diri, kami dari Asosiasi Pencinta Keris Indonesia Bapak, di mana kami mendapatkan kesempatan dari pemerintah Kota Malang bisa mendapatkan fasilitas tempat di sini untuk menjadi embrio pasar budaya. Cuman memang waktu itu karena adanya COVID Bapak, jadi memang lumayan menurun lah. Harapan besar kami di sini bagaimana mungkin kiat-kiatnya Bapak, mungkin nanti lebih diperhatikan lagi. Bagaimana Malang ini mempunyai pasar budaya yang besar, sama seperti halnya dan Sukowati. Mungkin seperti itu Bapak. Harapan kami seperti itu. Bagaimana Bapak mungkin punya arahan-arahan khusus bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih. Ditampung dulu ya Pak. Baik, dari silakan Pak. Matur nuwun. Alam budaya Nusantara. Saya Joko Reddy. Saya mewakili teman-teman pelaku seni, pelaku budaya. Mendengar paparannya
Bapak Budaya tadi, rasanya ada peluang untuk seni budaya bisa lebih berkembang lagi. Satu hal, saya menyampaikan mutu rasa teman-teman aja. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum APIK, harapannya ada pasar seni semacam Sukawati maupun Dringindu mungkin. Tapi harapannya teman-teman ini, pasar itu tidak hanya sebagai tempat untuk transaksional saja, sehingga untuk Kota Malang mumpung ada Bapak kita, Bapak Wahyu, sehingga ada dicanangkan sebuah pasar seni